Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Langit di atas lembah ujian sekte. Gunung langit dipenuhi awan hitam. Petir membelah langit, menyinari wajah para murid yang bersiap untuk menjalani ujian kenaikan tingkat. Lin Feng berdiri di barisan belakang mengenakan jubah murid luar yang sudah usang. Meskipun dia tidak punya latar belakang keluarga terpandang, tekad di matanya menyala seperti bara yang tak kunjung padam. Hari itu seharusnya menjadi momen awal dari impian Lin Feng. Ujian tahunan ini bukan hanya penentu status, tetapi juga kesempatan bagi murid luar untuk menjadi murid inti, sesuatu yang selama ini ia kejar mati-matian. Suara gong tua menggema menandakan dimulainya ujian. Para murid dikirim ke dalam formasi ilusi kuno, di mana mereka harus melawan monster spiritual sesuai tingkat kultivasi masing-masing. Lin Feng memasuki formasi dengan napas dalam, tak sadar bahwa takdirnya akan berubah selamanya. Di dalam dunia ilusi itu, Lin Feng melawan serigala api berkepala 3. Meski terluka parah, dia berhasil mengalahkannya dengan strategi dan kegigihan. Darah menetes dari bibirnya, namun senyum bangga tersungging. Dia tahu dia layak menjadi murid inti. Namun ketika formasi ilusi pecah dan Lin Feng kembali ke dunia nyata, yang menyambutnya bukanlah sorakan atau pujian, melainkan tatapan dingin dari Bai Yunfei dan beberapa murid elit lainnya. Lin Feng, kata Bai Yunfei sambil menyeringai, kau seharusnya tidak selamat dari ujian itu. Sebelum Lin Feng sempat bertanya, dia merasakan tusukan dingin menembus punggungnya. Yue Qian berdiri di belakangnya, tangannya berlumuran darah dengan belati spiritual menusuk tubuhnya. Mata Lin Feng membelalak, tak percaya dengan pengkhianatan itu. Aku mempercayaimu. Lin Feng terbatuk, darah mengalir dari sudut mulutnya. Yue Qian mendekat, wajahnya tanpa rasa bersalah. Kau terlalu naif, Lin Feng. Dunia ini tak punya tempat untuk orang sepertimu. Bai Yunfei melangkah maju, menendang tubuh Lin Feng hingga jatuh ke tanah. Beberapa murid lain ikut menendangnya, mencemooh dan mengolok-olok seperti sedang menyiksa binatang. Lin Feng hanya bisa menggertakkan giginya, darah memenuhi mulut dan hidungnya. Tiba-tiba, suara berat bergema di udara. Elder Motian muncul, jubahnya berkibar pelan, mata tajamnya menatap tubuh Lin Feng. Buang dia ke jurang, biar dikatakan gagal dalam ujian dan tewas karena ketidakmampuannya. Murid-murid itu menurut. Dengan tubuh hancur dan kesadaran yang hampir hilang, Lin Feng dilemparkan ke jurang berkabut di sisi lembah. Angin menusuk tulangnya, dan dunia menjadi gelap. Namun, saat tubuhnya menyentuh dasar jurang, sesuatu dalam dirinya terbuka. Segel kuno yang telah lama terkunci dalam jiwanya mulai retak. Di tengah kegelapan, suara kuno terdengar, seperti gema dari ribuan tahun silam. Bangunlah pewaris pembantai, waktumu telah tiba. Kesadaran Lin Feng menyala seperti api liar. Tubuhnya tetap tergeletak, namun dalam dunia jiwanya, dia berdiri. Di hadapannya, sebuah pedang raksasa terbuat dari darah dan bayangan terbenam di tanah. Matanya memerah, jiwanya bergetar hebat. Semua rasa sakit, dendam, dan kebencian bersatu menjadi satu nyala yang membakar seluruh batinnya. Dia tidak lagi sama. Lin Feng telah mati. Yang bangkit bukan murid biasa, tapi warisan dari bencana. Seorang pembantai yang pernah membuat langit menangis dan bumi retak. Dan kini, dia akan kembali ke dunia dengan satu tujuan, membalas semuanya. Dewa pembantai telah terbangun. Kabut pekat memenuhi dasar jurang kematian, namun di balik segala keheningan itu, denyut kekuatan kuno mulai bangkit. Tubuh Lin Feng yang remuk terbaring di antara bebatuan tajam, darahnya mengalir perlahan, namun nyawanya belum sepenuhnya padam. Di dalam kesadarannya, api jiwa terus membara, membentuk kembali esensi yang telah dihancurkan. Di dalam ruang jiwanya, Lin Feng berdiri telanjang dada di hadapan pedang raksasa merah, darah yang tertancap dalam tanah hitam. Suara-suara ribuan arwah terdengar menggema, menjerit, merintih, namun juga menyanyikan pujian kepada satu nama, Dewa Pembantai. Apa? Ini? Gumam Lin Feng. Suaranya bergema, dan seketika kabut hitam mengalir dari tubuhnya, menyatu dengan pedang. Sebuah sosok bermata merah dan berambut panjang muncul dari balik pedang, tinggi, gagah, dengan aura yang bisa membuat gunung runtuh hanya dengan napasnya. Aku adalah kau,
dan kau adalah aku, kata sosok itu. Kau adalah inkarnasiku, Lin Feng, jiwa lamaku yang terlahir kembali. Bangkitlah, dunia ini harus dibersihkan dari kebusukan. Lin Feng memejamkan mata dan saat membukanya, pandangannya menyala merah. Ia merasakan kekuatan tak terhingga mengalir dalam tubuhnya. Retakan-retakan di tubuh fisiknya di luar perlahan mulai sembuh. Tulang-tulang menyatu kembali dengan suara gemeretak yang menyeramkan. Di luar, dua murid yang ditugaskan membuang tubuhnya sedang duduk bersandar di batu besar, bersantai setelah menyelesaikan tugas gelap mereka. Mereka tertawa ringan, tak tahu bahwa di balik kabut, sesuatu mulai merangkak naik. Salah satu dari mereka mendengar suara langkah pelan, dan saat menoleh, tubuhnya membeku. Di sana berdiri Lin Feng, mata merah menyala, tubuh penuh luka, namun berdiri tegak seperti iblis bangkit dari neraka. "Kakao, seharusnya sudah mati!" teriak murid itu panik. Lin Feng tak berkata apapun. Dengan satu lambaian tangannya, aura pembantaian keluar seperti badai merah. Tubuh dua murid itu langsung robek, jiwa mereka tercabik sebelum sempat berteriak. Setelah itu, Lin Feng berdiri memandangi langit malam yang tertutup kabut. Angin berdesir membawa aroma darah dan balas dendam. Dulu, dia hanya murid lemah tanpa dukungan. Kini, dia adalah inkarnasi kehancuran. Dunia telah membunuhnya sekali. Kali ini, dia akan membalas dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Lin Feng merobek lengan bajunya yang compang-camping dan membungkus sebagian wajahnya. Identitasnya harus disembunyikan sementara. Ia tahu jika kembali terburu-buru, para tetua akan mengincarnya lagi. Dia butuh waktu, butuh kekuatan, butuh sekutu. Dia melangkah menjauh dari jurang, memasuki hutan liar yang mengelilingi gunung langit. Di sanalah makhluk-makhluk buas berkeliaran dan sekte-sekte kecil yang tak tunduk pada hukum dunia kultivasi berkembang liar. Tempat yang sempurna untuk seorang mayat hidup memulai kembali. Malam itu, Lin Feng tidur bersandar di akar pohon kuno. Pedang merah yang sebelumnya hanya ada dalam ruang jiwanya, kini muncul sebagai roh pendamping, mengambang diam di udara, berkilau samar. "Apa tujuanmu, Lin Feng?" tanya roh pedang, suaranya dalam dan bergema. "Aku akan hancurkan sekte Gunung Langit, tapi lebih dari itu, aku akan guncangkan dunia kultivasi. Aku akan hapus seluruh tatanan palsu ini, dan dari abunya, aku akan berdiri sebagai satu-satunya yang berhak disebut dewa." Roh pedang tertawa pelan. "Kau benar-benar pantas menjadi pewaris pembantai." Dari tempat tinggi di Gunung Langit, Elder Motian menatap lembah ujian dengan ekspresi dingin. Dia merasa sedikit gelisah, seperti ada sesuatu yang tidak selesai. Angin malam berhembus membawa desir firasat buruk, namun dia menepisnya dengan senyum tenang. Tidak mungkin dia selamat, gumamnya. Tapi jauh di tempat lain, sebuah takdir telah diputarbalikkan. Dan pembantaian baru saja dimulai. 3 hari telah berlalu sejak Lin Feng bangkit dari kematian. Di dalam hutan liar utara Gunung Langit, tubuhnya mulai pulih secara penuh. Tapi lebih dari itu, kekuatan baru perlahan menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Aura pembantaian dalam dirinya seperti lautan tak berdasar menunggu untuk dilepaskan. Namun Lin Feng tahu kekuatan semata tidak cukup. Dunia kultivasi bukan hanya ditentukan oleh siapa yang lebih kuat, tapi juga siapa yang paling cerdik menyembunyikan niat. Maka, untuk sementara, dia menyegel sebagian besar kekuatannya, menurunkan auranya ke tingkat kultivator biasa. Di kaki Gunung Langit, ada sebuah desa kecil bernama Desa Batu Angin, tempat para pengembara, murid buangan, dan petani hidup berdampingan. Lin Feng tiba dengan pakaian compang-camping, wajah tertutup kain, dan luka yang sengaja tak sepenuhnya disembuhkan agar tak mencolok. "Orang asing?" tanya kepala desa, seorang pria tua berjenggot putih dengan tongkat kayu. "Kau terlihat seperti baru selamat dari neraka." Lin Feng hanya menunduk. "Aku hanya butuh tempat untuk tinggal sementara. Aku bisa bekerja." Kepala desa mengangguk, tak banyak bertanya. Tempat itu sudah biasa menerima orang yang melarikan diri dari sekte atau konflik antar klan. Lin Feng diberi pondok kecil di dekat sungai dan pekerjaan ringan, memotong kayu dan membantu menyalurkan air ke sawah. Hari-hari berikutnya dilalui Lin Feng dengan tenang. Siang bekerja, malam bermeditasi. Dalam heningnya malam, dia sering berbicara dengan roh pedangnya, Hong Yan.
yang kini berubah bentuk menjadi liontin merah darah di lehernya. Bagaimana rasanya menjadi orang biasa lagi? Tanya Hong Yan suatu malam. Tenang, tapi palsu, jawab Lin Feng. Ini hanya selubung, dalam diriku masih ada gunung darah yang belum tumpah. Sementara itu, kabar tentang kematian Lin Feng telah dikukuhkan oleh sekte. Pengumuman resmi mengatakan bahwa dia mati dalam ujian karena gagal mengendalikan formasi ilusi. Tak ada upacara, tak ada penghormatan, hanya nama yang dicoret dari daftar murid. Bai Yunfei kembali ke puncak kejayaannya, dielu-elukan sebagai murid teladan. Yue Qian bahkan naik tingkat menjadi murid inti wanita termuda dalam sejarah sekte. Mereka tampak bersinar, tapi dalam bayang-bayang mereka tak sadar bahwa kematian yang mereka ciptakan sedang menanti. Pada malam kelima di desa, Lin Feng mendengar jeritan. Ia segera keluar dari pondok dan melihat asap membumbung dari ujung desa. Sekelompok bandit kultivator menyerang, menjarah rumah dan membawa lari anak-anak muda. Para penduduk panik tak bisa melawan. Lin Feng menggertakkan giginya, menimbang, tetap berpura-pura atau bertindak. Salah satu bandit mendekat ke anak kecil yang memanggilnya Kakak Lin. Itu cukup. Dengan satu langkah, Lin Feng menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam sekejap, tubuh bandit itu terhempas ke pohon. Seluruh tulangnya remuk. Bandit-bandit lain terdiam. Siapa pemuda kurus ini yang tiba-tiba menghancurkan rekan mereka? Aku tidak suka menarik perhatian, kata Lin Feng sambil menatap mereka dengan dingin. Tapi aku juga tidak suka melihat orang lemah diinjak-injak. Bandit-bandit itu menyerang sekaligus, tapi yang mereka hadapi bukan petani biasa, melainkan dewa pembantai yang menyamar. Dalam 5 detik, semuanya tumbang, tubuh mereka bergelimpangan, tak ada yang mampu bergerak. Desa terdiam. Semua mata tertuju pada Lin Feng yang berdiri di tengah debu, hanya nafasnya yang terdengar. Tapi dia hanya memandang mereka sebentar, lalu berbalik masuk ke pondoknya seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, semua orang mulai berbisik tentang orang asing misterius yang menyelamatkan desa. Beberapa anak mencoba mengintip ke pondoknya, tapi Lin Feng tetap diam, menyendiri. Namun satu hal berubah, dia tak lagi dianggap remeh. Di balik jubah sederhana dan luka pura-pura itu, ada aura yang perlahan mulai mengguncang takdir seluruh dunia. Dalam bayangan malam, Hong Yan berbisik, ini baru permulaan, dan mereka yang menganggapmu mati akan menyesali hari mereka lahir. Desa Batu Angin menjadi lebih hidup sejak kejadian malam itu. Para penduduk mulai menghormati Lin Feng. Meskipun ia tak pernah meminta penghormatan, ia tetap menjalani hidup seperti biasa, memotong kayu, membantu sawah, memperbaiki rumah-rumah tua. Tapi di balik kesederhanaan itu, sesuatu sedang dibangun. Lin Feng mulai menggunakan malam-malamnya untuk menjelajah pegunungan di sekitar desa. Ia menemukan gua-gua tua yang menjadi tempat persembunyian monster spiritual dan sisa-sisa artefak zaman kuno. Dalam salah satu gua, ia menemukan tablet batu dengan tulisan kuno, teknik kultivasi dari era sebelum sekte besar berdiri. Formasi pembantaian langit, gumamnya saat membaca, mata membara. Teknik ini menciptakan medan pembantaian yang bisa melumpuhkan musuh bahkan sebelum pedang dihunus. Sesuatu yang cocok dengan jalan balas dendamnya. Setiap malam dia berlatih, darahnya mendidih, tubuhnya memanas, dan jiwanya kembali ditempa menjadi senjata pembunuh. Namun kali ini, ia tak hanya mengandalkan kekuatan brutal seperti masa lalu. Ia belajar sabar, belajar menyusun langkah, belajar bagaimana membunuh musuh tanpa mengangkat tangan dengan menghancurkan pondasi mereka terlebih dahulu. Suatu hari, sebuah kafilah dari sekte bayangan gelap tiba di desa. Mereka mencari bakat-bakat muda untuk direkrut menjadi murid luar. Lin Feng mendaftarkan diri dengan nama palsu, Ye Han. Dengan kultivasi palsu di tahap Qi dasar, ia lolos seleksi tanpa mencolok. Sekte bayangan gelap bukan sekte besar, tapi mereka memiliki hubungan dengan berbagai organisasi, bawah tanah, dan perdagangan gelap sumber daya spiritual. Lin Feng tahu ini adalah tempat yang sempurna untuk menyerap informasi dan memperluas pengaruhnya secara diam-diam. Di dalam sekte ini, Lin Feng bersikap rendah hati. Ia membiarkan murid senior mengejek dan memperlakukannya seperti kacung. Tapi diam-diam, ia mengamati mereka, mempelajari gerakan, kelemahan, kebiasaan. Tidak lama kemudian, ia mulai membantu beberapa murid tingkat rendah melindungi diri dari penindasan para senior. Tanpa sadar, dia mulai membentuk lingkaran pengikut kecil.
Salah satu murid bernama Xiao Wu, seorang pemuda yatim piatu dengan bakat pemurnian artefak, menjadi yang paling setia. Xiao Wu sering bertanya, "Saudara Ye, kenapa kau begitu kuat padahal kultivasimu rendah?" Lin Feng hanya tersenyum, "Karena aku tahu bagaimana bertahan dan bagaimana membunuh saat waktunya tiba." Pada malam ketujuh di Sekte Bayangan Gelap, Lin Feng mendengar percakapan para tetua sekte. Mereka berbicara tentang rencana aliansi rahasia dengan Sekte Gunung Langit, menyebut nama Bai Yunfei sebagai tamu kehormatan dalam acara pertukaran murid yang akan datang. Mata Lin Feng menyipit, dunia seperti menyajikan mangsanya di atas piring emas. "Apakah kau akan membunuhnya sekarang?" Tanya Hong Yan dari dalam liontin, suaranya seperti bara dalam kegelapan. "Belum," jawab Lin Feng. "Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya dulu. Lalu aku akan menatap matanya saat aku meremukan hidupnya." Beberapa malam kemudian, Lin Feng menghilang dari sekte selama 2 hari. Ia menuju kota bawah tanah, pusat informasi dan perdagangan kultivator gelap. Di sana, dia membeli daftar nama pembunuh bayaran, informasi tentang transaksi rahasia Sekte Gunung Langit, dan, yang paling penting, lokasi reruntuhan markas sekte tua yang telah dilupakan. Ia tahu, reruntuhan itu dulunya adalah tempat berkumpul para kultivator jalur pembantaian. Mungkin ada teknik, senjata, atau bahkan jiwa-jiwa yang bisa ia bangkitkan. Saat ia kembali ke sekte, para murid heboh. Seorang murid senior telah tewas dibunuh secara misterius. Tubuhnya dicincang dalam formasi berdarah. Para tetua menganggap itu serangan dari luar, tapi Lin Feng tahu siapa pelakunya. Dia sendiri. Perlahan, dunia luar menjadi bidak-bidak catur dalam permainan Lin Feng. Sekte Bayangan Gelap hanyalah awal. Ia sudah menandai banyak target, sekte yang dulu menertawakannya, keluarga yang menghina darah campurannya, dan tentu saja, mereka yang tertawa saat dia dibunuh. Langit malam di atas sekte tampak tenang, tapi di balik kegelapan itu, bintang-bintang bergetar, seolah menyadari bahwa sesuatu yang tak bisa dihentikan sedang bangkit. Pagi menyingsing dengan tenang di Sekte Bayangan Gelap, tapi ketenangan itu palsu. Di balik senyuman para tetua dan latihan rutin para murid, desas-desus kematian salah satu murid senior bernama Zhang He masih hangat diperbincangkan. Tubuhnya ditemukan tergantung terbalik, tubuh penuh luka formasi dan simbol-simbol kuno, jejak khas teknik kultivasi dari zaman pembantaian. Lin Feng hanya duduk di sudut lapangan latihan, mengasah pedang tumpul milik salah satu murid baru. Beberapa pasang mata mengamatinya dengan curiga, namun tak ada yang berani bicara. Dia terlalu biasa, dan itulah letak ketakutan mereka. "Saudara Ye Han," bisik Xiao Wu mendekat dengan napas memburu. "Ada pertemuan rahasia malam ini. Tetua Hui ingin merekrut murid-murid tertentu untuk misi luar sekte. Katanya, ada koneksi langsung ke Sekte Gunung Langit." Mata Lin Feng menyipit. "Bagus, waktunya mempercepat rencana." Malam itu, di bawah langit yang gelap tanpa bulan, Lin Feng ikut serta dalam pertemuan tersebut. Tetua Hui, pria berambut abu dan bermata tajam, berdiri di atas altar batu sambil menatap para murid terpilih, semuanya murid luar dan inti tingkat bawah. "Aku membutuhkan 8 orang untuk menjadi utusan. Kalian akan membawa hadiah kehormatan kepada tamu dari Sekte Gunung Langit. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan loyalitas kalian," kata Tetua Hui. Salah satu murid bertanya, "Siapa tamunya, Tetua?" Tetua Hui tersenyum kecil. "Namanya Bai Yunfei, penerus muda berbakat dari Sekte Gunung Langit." Lin Feng menunduk pelan. Wajahnya tak memperlihatkan emosi, tapi di dalam dirinya amarah seperti badai api yang baru menunggu ledakan. "Kau ingin ikut?" tanya Tetua Hui, menatap Lin Feng tajam. "Aku hanya murid biasa, Tetua, tapi jika diperbolehkan, aku akan melayani dengan segenap tenagaku," jawab Lin Feng dengan penuh hormat, bahkan sedikit membungkuk. Tetua Hui mengangguk. "Semangat seperti itulah yang dibutuhkan. Kau ikut." 3 hari kemudian, rombongan kecil berangkat menuju kota pelabuhan spiritual tempat Sekte Gunung Langit akan mendarat. Sepanjang perjalanan, Lin Feng terus mengamati rute, lokasi-lokasi tersembunyi, dan kebiasaan para utusan lainnya. Semua itu masuk ke dalam perhitungannya. Pada malam kedua perjalanan, mereka berhenti di tepi danau spiritual. Di sanalah Lin Feng duduk sendiri.
memandangi air yang berkilau merah karena cahaya formasi pelindung. Tiba-tiba, roh pedang Hongyan muncul di sampingnya, duduk bersila dalam bentuk setengah transparan. "Kau hampir bertemu dia lagi," kata Hongyan, suaranya seperti disir logam dan darah. "Apa kau siap?" Lin Feng mengangguk pelan. Pertemuan pertama ini bukan untuk membunuh, ini untuk mengguncang fondasi mereka, membuat mereka tahu aku masih hidup. Hongyan menyeringai. Dan itu lebih menyakitkan daripada kematian. Keesokan harinya, rombongan tiba di kota pelabuhan. Kerumunan kultivator dan pedagang spiritual berkumpul di aula penyambutan. Ketika gerbang utama dibuka, para utusan dari Sekte Gunung Langit masuk dengan penuh kebanggaan, disambut teriakan dan pujian. Di depan barisan itu, berdiri Bai Yunfei. Ia mengenakan jubah keemasan dengan simbol naga langit. Wajahnya penuh senyum angkuh. Di belakangnya, berdiri Yue Qian dengan mata sedingin es dan langkah anggun yang penuh racun. Lin Feng berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya tertutup kerudung hitam. Aura ditekan, napas ditahan. Namun, jiwanya mengguncang. Tatapannya menusuk seperti bilah pedang yang belum dihunus. Dan saat Bai Yunfei menatap ke arahnya sejenak, alisnya mengernyit. Apa itu? Perasaan aneh ini. Seketika, seekor burung spiritual yang terbang di langit meledak begitu saja tanpa sebab. Semua orang terdiam. Angin berhenti. Aura pembantaian muncul hanya sekejap, tapi cukup membuat langit sedikit mendung. Lin Feng menatap Bai Yunfei dari balik kain penutup wajahnya. "Ini baru permulaan," bisiknya pelan. "Kau akan merasa kehilangan sebelum aku merenggut nyawamu." Senyumnya dingin, langkahnya mundur perlahan. Sementara dunia belum sadar bahwa hantu yang telah mereka kubur telah kembali dengan dendam yang bahkan langit tak bisa hapus. Penyambutan berlangsung megah. Para tetua sekte bayangan gelap menjamu Bai Yunfei dan rombongannya dengan persembahan spiritual, tarian roh, serta pertunjukan artefak langka. Semua orang tampak bersuka cita, tapi Lin Feng hanya berdiri di balik pilar, mengamati. Ia memperhatikan bagaimana Bai Yunfei bersikap, senyumnya, gelaknya, bahkan cara dia memandang Yue Qian seperti ia sudah memiliki dunia. Di mata orang lain, Bai Yunfei adalah pahlawan muda. Tapi bagi Lin Feng, ia adalah pengkhianat, pembunuh, dan simbol kebusukan dunia kultivasi. Salah satu tetua memberi isyarat padanya untuk mengantar hadiah spiritual ke ruang tamu pribadi Bai Yunfei. Tanpa membantah, Lin Feng membungkuk dan membawa kotak persembahan yang berisi batu roh murni dan manik pelindung jiwa. Ruang itu sepi. Hanya Bai Yunfei dan Yue Qian di dalamnya. Saat Lin Feng masuk, Bai Yunfei menoleh, sedikit mengerutkan alis. "Kau murid dari bayangan gelap?" tanyanya. "Iya, Tuan Bai," jawab Lin Feng dengan suara dalam dan datar. Yue Qian memandangi Lin Feng tajam. Dahi cantiknya berkerut. "Suaramu, seperti pernah kudengar." Lin Feng tertunduk, menyembunyikan senyumnya di balik kerudung. Ia meletakkan kotak itu perlahan di atas meja batu giok, lalu mundur satu langkah. Namun, saat ia hendak pergi, Bai Yunfei tiba-tiba berkata, "Tunggu." Langkah Lin Feng terhenti. Bai Yunfei berdiri, mendekatinya. "Kau mengingatkanku pada seseorang." Lin Feng menoleh sedikit, menampilkan hanya separuh wajahnya. "Banyak orang mati yang hidup dalam kenangan Tuan Bai, tapi mereka takkan kembali." Seketika, mata Bai Yunfei membelalak. Tapi sebelum ia bisa bicara, suara tetua Hui dari luar ruangan memanggil. Lin Feng membungkuk sekali lagi dan keluar dengan tenang. Detak jantung Bai Yunfei berdegup lebih cepat. Entah kenapa, dingin merambat ke punggungnya. Malam harinya, di penginapan murid sekte bayangan gelap, Xiao Wu menemui Lin Feng. Wajahnya tegang. "Aku dengar rumor. Kau bicara dengan Bai Yunfei. Apa kau gila?" "Aku hanya pembawa hadiah," jawab Lin Feng datar. Xiao Wu menatapnya. "Tapi semua orang bicara soal aura aneh yang muncul saat kau di ruangan itu. Bahkan hewan spiritual bereaksi. Siapa kau sebenarnya, Ye Han?" Lin Feng terdiam lama lalu menatap Xiao Wu dalam-dalam. "Aku orang mati yang kembali, dan aku tidak akan membiarkan dunia tidur tenang lagi."
Xiao Wu menggigil, tapi tak bertanya lebih lanjut. Keesokan harinya, satu insiden besar terjadi. Salah satu pengawal pribadi Bai Yunfei ditemukan tewas. Tubuhnya kering seperti disedot energinya, dengan bekas luka melingkar yang tak dikenal. Para tetua menyebutnya sebagai ulah roh jahat liar, tapi Bai Yunfei tampak gelisah. Ia memerintahkan penjagaan ditingkatkan. Aura santainya menghilang. Yue Chen mencoba menenangkannya, tapi Bai Yunfei berkata lirih, "Aku merasa seperti Lin Feng masih hidup." Yue Chen menatapnya, wajah pucat. "Tidak mungkin," katanya. "Kami melihat sendiri tubuhnya dimakan api formasi." Bai Yunfei tidak menjawab, tapi dalam hatinya keraguan tumbuh. Di sisi lain kota, Lin Feng berada di rumah bordir spiritual. Tempat ini adalah titik informasi bawah tanah yang menyamar sebagai rumah hiburan. Ia berbincang dengan wanita cantik bermata satu. Pemilik tempat itu, Nyonya Mo, seorang mantan mata-mata sekte pembunuh. "Aku ingin tahu semua jalur pengiriman sekte Gunung Langit yang akan pulang minggu depan," kata Lin Feng. Nyonya Mo tersenyum. "Kau menyusun perangkap ya?" Lin Feng menyesap tehnya. "Aku hanya ingin memastikan mereka merasa tidak pernah aman lagi." Nyonya Mo mengangguk. "Aku suka caramu berpikir, akan kubantu. Tapi sebagai gantinya, jika suatu hari aku membutuhkannya, kau akan membunuh seseorang untukku." Lin Feng menatap matanya. "Jika kau memberiku nama dan dia pantas mati, aku akan pastikan darahnya mengalir di hadapanmu." Kesepakatan pun terjadi. Dan dalam kegelapan malam, Lin Feng berdiri di atap bangunan tua, memandangi kota yang tertidur. "Hari ini satu orang mati," gumamnya. "Besok 2, lalu 4. Dan akhirnya seluruh sektemu akan ikut menyusul Bai Yunfei." Hong Yan tertawa pelan di dalam liontin. Dewa pembantai sedang mengukir jejaknya kembali ke dunia. Dan dunia baru mulai sadar bahwa yang mereka kira hantu masa lalu, kini telah menjelma menjadi mimpi buruk yang tak bisa mereka hentikan. Kota pelabuhan mulai diliputi ketakutan. Kematian demi kematian terjadi dalam diam. Setiap malam, satu tubuh ditemukan kering, remuk, atau tercabik oleh kekuatan tak dikenal. Tapi tak ada satupun jejak yang bisa ditelusuri. Tidak formasi, tidak tanda roh, bahkan tidak aura. Sekte bayangan gelap menuduh sekte lain mencoba menabur kekacauan. Sekte Gunung Langit memperketat penjagaan mereka, tapi Lin Feng tahu, semua ini hanyalah langkah-langkah panik dari musuh yang sudah mulai mencium bau neraka. Di sisi lain, Bai Yunfei tak lagi bersikap santai. Ia bahkan membatalkan semua penampilannya di depan publik, memilih berdiam di ruang kultivasi bersama para penjaga terbaiknya. Namun malam itu, sesuatu yang tak bisa ia hindari pun datang. Seorang utusan dari Sekte Gunung Langit tiba membawa kabar buruk. Salah satu jalur pengiriman spiritual yang biasa mereka gunakan diserang dan dihancurkan. Mayat-mayat ditemukan terbakar dari dalam. Formasi penghancur yang digunakan berasal dari teknik pembantaian era kuno yang telah punah. Yue Chen menatap Bai Yunfei dengan ngeri. "Ini gaya Lin Feng." Bai Yunfei menggertakkan giginya. "Itu tidak mungkin. Dia mati. Aku lihat sendiri tubuhnya menghilang diserap formasi. Kau juga melihatnya." Namun, kata-kata itu terasa semakin kosong. Yue Chen mulai bergetar. Tapi aura yang muncul di malam penyambutan dan kematian para pengawalku itu bukan aura orang biasa. Itu seperti roh dendam yang menolak reinkarnasi. Sementara itu, Lin Feng telah kembali ke Sekte Bayangan Gelap. Ia kembali menyamar sebagai Ye Han, menjalani latihan seperti biasa. Tapi malamnya, ia pergi ke sebuah reruntuhan tua yang berada jauh di luar sekte, tempat peninggalan sekte pembantai kuno, Sekta Darah Kesunyian. Di sana, ia menemukan altar yang telah rusak dan gulungan kitab hitam tertutup darah kering. Kitab itu berisi satu teknik, sumpah dendam jiwa abadi, sebuah teknik kutukan yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang mati dibunuh secara keji. Teknik ini mengikat jiwa pengguna pada setiap musuh yang pernah mengkhianatinya. Semakin dalam kebencian, semakin kuat kutukan. Lin Feng tersenyum. Ia memotong telapak tangannya, meneteskan darah ke altar, dan membisikkan satu nama, Bai Yunfei. Altar bergetar. Angin kencang bertiup dari bawah tanah. Cahaya hitam membentuk lingkaran di sekeliling tubuh Lin Feng. Dan dalam sekejap, bagian terdalam dari jiwanya menyatu dengan teknik itu. Ia bisa merasakan napas Bai Yunfei, detak jantungnya, bahkan ketakutannya. "Aku adalah kutukanmu sekarang,"
bisiknya. Di sekte Gunung Langit, Bai Yunfei tersentak dalam tidur. Matanya terbuka lebar, tubuhnya bergetar hebat. Di dadanya muncul bekas luka hitam, berbentuk simbol aneh yang tak bisa dihapus. Yue Qian masuk ke kamarnya dan terkejut melihat kondisi Bai Yunfei. "Apa itu?" serunya. "Aku tidak tahu," teriak Bai Yunfei. "Tapi aku merasa dia melihatku. Sekarang, di balik mataku." Yue Qian mencoba menenangkan Bai Yunfei dengan pil jiwa dan mantra pelindung. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan rasa teror yang kini bersarang di hati Bai Yunfei. Di hari yang sama, para tetua sekte bayangan gelap mengadakan pertemuan darurat. Mereka mengendus ada kekuatan besar yang sedang bergerak. Bukan hanya pembunuhan biasa, tapi upaya sistematis untuk menghancurkan pondasi para sekte besar. Dan pusat dari semua kekacauan ini tampaknya ada di dalam sekte mereka sendiri. Tetua Hui mulai menyelidiki setiap murid satu persatu. Lin Feng tahu waktunya tidak banyak. Malam itu, ia memanggil Xiao Wu dan 2 pengikut setianya. Mereka telah lama ia bentuk dengan perlahan. Kini, mereka menjadi sekte kecil bayangan di dalam sekte, bernama Bayangan Neraka. "Kita akan bergerak lebih cepat," kata Lin Feng. "Saat mereka sibuk menyelidiki dalam, kita pukul dari luar." Xiao Wu bertanya, "Apa langkah selanjutnya?" Lin Feng menatap peta yang tergelar di meja. "Sekte Gunung Langit akan kembali melewati lembah Hening. Di sana ada reruntuhan formasi perang tua. Jika kita bisa mengaktifkannya kembali, kita bisa menutup jalan pulang mereka dan mengirim mereka langsung ke neraka." Angin malam meniup jubah hitam Lin Feng. Tatapannya menusuk langit. "Sudah terlalu lama aku hidup di bayang-bayang mereka," gumamnya. "Sekarang, biarlah mereka hidup di bayanganku." Dan jauh di atas awan, guntur menggema tanpa hujan. Langit pun seolah tahu, Dewa Pembantai telah menetapkan langkah berikutnya. Lembah Hening adalah tempat yang ditakuti para kultivator. Tak ada hewan spiritual yang berani menetap di sana, bahkan roh penjaga gunung pun memilih menghindar. Tapi bagi Lin Feng, tempat itu sempurna, sunyi, terisolasi, dan menyimpan reruntuhan formasi kuno yang diciptakan khusus untuk satu hal, pembantaian. Bersama Xiao Wu dan 2 pengikutnya, Lin Feng tiba di dasar lembah saat malam menutupi langit. Kabut hitam menggantung di udara, seakan menyembunyikan bisikan jiwa-jiwa yang mati di tempat itu ratusan tahun lalu. Di bawah kakinya, formasi lingkaran tua berlumur-lumut dan retakan, tapi garis-garis formasinya masih utuh, menunggu diaktifkan kembali. "Formasi pengorbanan jiwa darah?" bisik salah satu pengikutnya, Luo Jian. Lin Feng mengangguk. "Yah, tapi kita tidak akan menggunakannya seperti cara lama. Kita hanya butuh mengurung dan melemahkan mereka. Cukup lama sampai aku datang menghabisinya satu persatu." Xiao Wu menyipitkan mata. "Kalau begitu, siapa yang akan jadi tumbal pengaktifan?" Lin Feng berlutut di tengah formasi, mengambil liontin dari pinggangnya dan meletakkannya tepat di titik pusat. "Tidak perlu tumbal manusia," katanya. "Roh pedangku, Hong Yan, akan jadi inti." Seketika aura membara menyebar dari liontin. Bayangan roh wanita muncul, matanya merah seperti bara neraka. Hong Yan melayang, menatap Lin Feng sambil menyeringai. "Kau ingin mengekang para anjing dari Gunung Langit di sini?" tanyanya dengan nada senang. "Tidak hanya mengekang," kata Lin Feng. "Aku ingin mereka merangkak, menangis, dan menyadari bahwa ini bukan penyergapan, ini eksekusi." Hong Yan tertawa pelan dan mulai berputar di udara. Energi darah dari lembah bangkit memutar formasi dan menyedot kabut menjadi lingkaran pelindung. Lembah itu kini tak terlihat dari luar, terisolasi dari dimensi biasa. Sementara itu, di kota pelabuhan, Bai Yunfei menerima kabar bahwa jalan utama telah dibersihkan dan mereka bisa kembali lewat lembah Hening untuk mempercepat waktu tempuh. Para tetua dan penjaga sekte Gunung Langit setuju menganggapnya jalan aman. Yue Qian masih tampak ragu. "Tempat itu tak menyenangkan. Terlalu banyak kebetulan akhir-akhir ini," gumamnya. "Tapi jika kita terlalu banyak takut, kita terlihat lemah." Bai Yunfei mengangguk. Ia tidak ingin terlihat gentar.
Ia tidak bisa menunjukkan rasa takut, bahkan saat simbol kutukan di dadanya mulai menyebar ke lehernya, perlahan-lahan membentuk pola seperti akar hitam yang menjalar ke jantungnya. Mereka pun berangkat. Di sisi lain lembah, Lin Feng telah bersembunyi di balik batu spiritual yang bisa menyembunyikan aura. Ia duduk diam, menunggu. Di depan, Xiao Wu dan yang lain menyamar sebagai pedagang spiritual yang terluka, memancing perhatian. Dan akhirnya, bayangan Bai Yunfei muncul bersama puluhan pengawal dan tetua pelindung. Mereka mendekati titik jebakan tepat di atas formasi. Hong Yan tertawa kecil. Mereka datang. Lin Feng berdiri perlahan, matanya menyala merah. Biarkan mereka tahu bahwa tempat ini bukan jalur pulang, tapi jalan terakhir. Ketika Bai Yunfei melangkah melewati garis tak kasat mata, tanah di bawahnya bergetar, langit berubah kelam. Formasi bangkit, menyala dengan cahaya darah. Tanah terbelah. Kabut hitam melilit kaki setiap anggota rombongan Sekte Gunung Langit. "Apa ini?" teriak seorang tetua. "Formasi jebakan?" teriak yang lain. Bai Yunfei mencabut pedangnya, mencoba membelah kabut, tapi setiap tebasannya hanya menambah luka di tubuh sendiri. Energi pedangnya berbalik arah. Lin Feng melangkah keluar dari balik kabut, perlahan, langkah demi langkah. Jubah hitamnya berkibar di tiup angin neraka. Di belakangnya, Hong Yan terbang mengitari kepala seperti bintang merah menyala. Wajah Bai Yunfei membeku. Tidak mungkin. Lin Feng, bisik Yue Qian, tubuhnya gemetar. "Kau mati, aku lihat sendiri." "Aku memang mati," ucap Lin Feng, suaranya berat, penuh dendam. "Tapi kalian lupa, orang sepertiku tidak bisa dikubur begitu saja." Bai Yunfei mengangkat pedang. "Kau pikir bisa membunuhku hanya karena ini? Aku sudah jauh lebih kuat dibanding dulu." Lin Feng hanya mengangkat satu jari. "Kau salah satu dari 3. Hari ini, 1 akan jatuh." Hong Yan melesat ke depan, menabrak pelindung energi para tetua. Tubuh mereka meledak seperti kertas terbakar. Darah menyemprot di udara, menciptakan hujan merah di tengah kabut. Lin Feng mengayunkan pedangnya. Satu tebasan, 4 tubuh jatuh bersamaan, semua tanpa kepala. Bai Yunfei mundur, wajahnya putih. Yue Qian berusaha membentuk formasi pelarian, tapi garis formasi di tanah sudah berubah. Kabut hidup mengikat mereka seperti ular lapar. "Selamat datang di lembah kematian," ucap Lin Feng. "Tempat kalian akan memahami apa artinya membuat dewa pembantai kembali dari neraka." Dan malam itu, teriakan menggema dari lembah. Tapi tak ada yang mendengar. Dunia mengira rombongan itu hilang karena bencana. Hanya satu orang tahu kebenarannya. Dan ia masih belum selesai. Keesokan harinya, dunia kultivasi gempar. Satu rombongan besar Sekte Gunung Langit lenyap tanpa jejak. Puluhan tetua, penjaga, bahkan tokoh muda paling berbakat, Bai Yunfei, menghilang seperti ditelan bumi. Tidak ada sisa, tidak ada suara. Bahkan artefak pelacak mereka tak merespon. Sekte Gunung Langit murka. Mereka menuduh Sekte Bayangan Gelap mengirim utusan dengan nada ancaman. Tapi para tetua Bayangan Gelap justru panik sendiri. Mereka tahu tidak ada satupun dari mereka yang bergerak ke lembah itu. Dalam pertemuan rahasia malam harinya, Tetua Hui mengetuk meja berat berlapis batu giok hitam. "Ini bukan perbuatan sekte, ini lebih dalam, ini lebih pribadi." Seseorang memburu mereka, satu persatu. Tapi siapa yang cukup kuat untuk melawan satu rombongan elit sekte besar dan memusnahkannya dalam satu malam? Tanya tetuamu. Tidak ada yang bisa menjawab. Sementara itu, Lin Feng duduk di ruang bawah tanah tersembunyi, menyusun nama-nama pada gulungan bambu berdarah. Nama-nama musuhnya, pengkhianat dari masa lalu yang dulu berdiri di sisi Bai Yunfei. 3 nama sudah disilang dengan tinta hitam, Bai Yunfei, Zhao Lie, dan Tetua Mojian. Xiao Wu datang membawa kabar. Kota selatan mulai dijaga ketat. Sekte Pelindung Api Ungu mencium ada anomali spiritual. Mereka mengirim penyelidik. "Biarkan mereka datang," kata Lin Feng. "Semakin banyak yang datang, semakin banyak pula yang bisa kulenyapkan." Tapi Xiao Wu tampak ragu. Kalau mereka bersatu, 3 atau 4 sekte besar. Lin Feng menoleh.
mata merahnya membakar. Mereka lupa sesuatu. Aku bukan lagi Lin Feng yang mereka bunuh. Aku adalah... Hong Yan menyela sambil muncul dari liontin. Dewa pembantai yang belajar dari neraka. Ia tertawa kecil, lalu menyerahkan secarik surat pada Lin Feng. Kabar dari Nyonya Mo. Salah satu targetmu yang masih hidup. Baru saja kembali ke dunia ini setelah menghilang 10 tahun. Lin Feng membaca nama itu, Mu Rongsheng. Tangannya mengepal. Mu Rongsheng, salah satu pemimpin muda sekte Bulan Hitam, orang yang menjadi dalang utama dalam menjebaknya dulu, yang meyakinkan seluruh sekte bahwa Lin Feng bersalah dalam pengkhianatan formasi. Di mana dia sekarang? Tanya Lin Feng dingin. Hong Yan menjawab, ia datang ke ibu kota kultivasi, kota Langit Tengah, mendaftar sebagai wakil dalam sidang pemurnian langit. Di sanalah sekte-sekte besar berkumpul, tempat suci, penuh penjaga dan hukum langit. Xiao Wu langsung gelisah. Kau tak bisa menyerang di sana. Itu markas aliansi langit. Jika kau menyentuh satu rambut saja dari Mu Rongsheng di sana, mereka semua akan memburumu. Lin Feng berdiri. Kalau begitu, katanya sambil menatap langit, biar aku kirim pesan pada mereka, bahwa bahkan tempat tersuci pun tak bisa melindungi orang yang berdosa. Ia membuka lengan bajunya dan menulis satu simbol darah di udara. Xiao. Raung. Simbol itu memanggil formasi teleportasi milik sekte darah kesunyian, formasi bayangan yang bisa membawanya langsung ke dekat kota Langit Tengah tanpa terdeteksi. Di malam yang sama, ia tiba di luar kota, berdiri di atas tebing, memandang lampu-lampu kota yang bersinar seperti bintang di bawah. Hong Yan muncul di bahunya, berbisik, kau akan mengganggu keseimbangan dunia, tahu itu? Aku bukan datang untuk keseimbangan, jawab Lin Feng. Aku datang untuk membalas. Ia menyelinap ke dalam kota menggunakan teknik penyamaran bayangan jiwa. Tak ada satupun penjaga yang menyadari, tak satupun formasi mendeteksi keberadaannya, karena ia bukan masuk sebagai manusia, melainkan sebagai dendam yang hidup. Di arena sidang pemurnian, ribuan kultivator berkumpul. Tepuk tangan bergema ketika Mu Rongsheng tampil di atas panggung mengenakan jubah putih bersulamkan lambang bulan sabit hitam. Ia tersenyum, menerima pujian. Lalu, tiba-tiba, angin berhenti. Langit berubah redup. Cahaya formasi di panggung mulai bergetar. Para tetua aliansi langit bangkit dari tempat duduknya, merasakan tekanan roh yang sangat tidak wajar. Dari langit, satu bayangan turun perlahan, berdiri di tengah arena tanpa suara. Mu Rongsheng membeku, wajahnya memucat. Itu tidak mungkin, bisiknya. Lin Feng melepas kerudungnya, mata merah menyala. Di sekelilingnya, angin membawa suara-suara jiwa yang meraung, jiwa-jiwa yang dibunuh olehnya, namun tetap mengikutinya sebagai pengikut. Aku datang Mu Rongsheng, kata Lin Feng lirih. Kau bilang hukum langit bisa melindungimu, sekarang lihat siapa yang akan melindungi langit dari murkaku. Dan sebelum siapapun bisa bergerak, tanah di bawah arena meledak, simbol darah menyala, dan pembantaian kembali dimulai. Teriakan meledak dari tengah arena saat tanah terbelah dan simbol darah menyembur ke udara seperti neraka yang terbuka. Mu Rongsheng langsung mundur, membentuk pelindung spiritual di sekeliling tubuhnya. Tapi matanya tetap terpaku pada sosok di tengah kobaran formasi berdarah. Lin Feng, kau seharusnya mati, teriaknya. Suara bergetar di antara suara gemuruh ketakutan dari para tetua sekte. Di tribun kehormatan, para petinggi aliansi langit melompat berdiri. Salah satu dari mereka, Tetua Liang dari Sekte Langit Murni, langsung mengaktifkan formasi pelindung kota. Cahaya biru melingkupi arena, menciptakan kubah besar untuk mencegah kekuatan jahat menyebar ke seluruh ibu kota. Namun, mereka terlambat. Formasi itu justru mengurung semua orang bersama Lin Feng. Terlalu lambat, orang tua, ucap Lin Feng, langkahnya mantap menembus api dan darah. Kau pikir kubahmu bisa menahanku? Tidak, kau baru saja memenjarakan mereka semua bersamaku. Seketika, ratusan penonton mulai panik, melarikan diri ke arah luar arena. Tapi setiap jalan keluar sudah dililit simbol kutukan. Mereka terpental, beberapa bahkan meledak di tempat. Tangisan dan jeritan memenuhi udara. Hong Yan muncul di atas kepala Lin Feng, matanya menyala merah darah.
Ia tertawa senang, memutar-mutar pedangnya seperti menari di udara. Lama tak melihat pertunjukan, mari kita mulai. Lin Feng mengangkat tangannya dan tanah kembali bergetar. Dari dalam lubang yang ia ciptakan sebelumnya, muncul sosok-sosok berjubah hitam, anggota bayangan neraka, sekte dalam bayangannya sendiri. Mereka telah menyusup ke kota sejak seminggu lalu, menunggu sinyal. Satu persatu, mereka menebas penjaga, membungkam para tetua muda, dan menyeret nama-nama dalam daftar Lin Feng ke tengah arena. Murongsheng menjerit, mengaktifkan artefak perisai warisan leluhurnya. Satu bola kristal perak menyelubunginya, menciptakan perisai 3 lapis. Jangan kira bisa menyentuhku, raungnya. Tapi Lin Feng hanya tersenyum dingin, lalu mengangkat pedang dari punggungnya. Pedang darah jiwa, senjata kutukan yang terbentuk dari ratusan jiwa musuhnya yang dibantai. Aura pedang itu menusuk langit, bahkan membuat beberapa tetua aliansi langit menahan napas. Dengan satu tebasan, perisai Murongsheng retak. Dengan tebasan kedua, kristal warisan leluhur itu pecah. Dengan tebasan ketiga, arre! Murongsheng berlutut, darah menyembur dari mulutnya. Setengah wajahnya robek, aura jiwanya goyah. Ini baru permulaan, ucap Lin Feng. Aliansi langit akhirnya bergerak. 5 tetua puncak melompat ke tengah arena, membentuk formasi segel bintang untuk menahan Lin Feng. Cahaya putih menyilaukan turun dari langit, membentuk 5 pilar suci yang menjebak Lin Feng di dalam cincin roh. Namun Lin Feng hanya menghela napas. Kalian pikir cahaya bisa menahan bayangan? Dengan satu mantra tangan, ia mengaktifkan teknik penghancur cahaya suci dari sekte darah kesunyian. Pilar-pilar bintang itu padam dalam hitungan detik. 5 tetua terlempar keluar arena, 2 di antaranya langsung tewas oleh serangan balik formasi. Kini seluruh arena hening. Tak ada yang berani mendekat. Lin Feng menatap Murongsheng, yang kini merangkak, setengah wajahnya penuh darah dan ketakutan. Aku minta maaf, Lin Feng, aku hanya ikut perintah. Waktu itu, aku tak tahu mereka akan membunuhmu. Kau berdiri diam saat mereka menusukku dari belakang, bisik Lin Feng. Itu sudah cukup, dan dengan satu ayunan pelan, kepala Murongsheng terlepas dari tubuhnya. Menggelinding di tanah, matanya masih terbuka, menyimpan ketakutan abadi. Lin Feng menatap para penonton yang tersisa. Biarkan ini menjadi pengingat bahwa satu dosa cukup untuk membuat neraka turun ke dunia. Ia mengangkat tangan dan seluruh formasi pembantaian mulai surut. Asap, darah, dan jiwa-jiwa yang terperangkap terserap kembali ke dalam pedang darah jiwa. Hongyan tertawa pelan, puas. Formasi teleportasi di bawah kakinya menyala. Tak ada yang bisa menahanku, gumamnya. Bahkan surga pun harus tunduk. Dan dalam sekejap, Lin Feng menghilang dari arena, meninggalkan keheningan, ketakutan, dan bau darah yang tak bisa hilang meski cahaya suci kembali menyinari kota. Aliansi langit telah dicabik, dan dunia kultivasi baru sadar bahwa yang mereka anggap sebagai mimpi buruk kini telah menjadi nyata. Setelah peristiwa pembantaian di arena sidang pemurnian langit, seluruh dunia kultivasi terguncang. Kota langit tengah yang selama ini dianggap sebagai pusat hukum dan kekuatan spiritual tertinggi, kini penuh darah dan mayat. Ratusan saksi hidup tersebar ke penjuru negeri, membawa cerita tentang satu sosok Lin Feng yang membantai tanpa belas kasihan di tempat paling suci. Aliansi langit mengadakan rapat darurat, 2 tetua agung gugur, 5 sekte besar merugi. Beberapa bahkan kehilangan pewaris utama mereka. Amarah membara di balik dinding istana langit, tapi yang lebih terasa dari amarah adalah ketakutan. Dia tak hanya kuat, dia tahu semua celah pertahanan kita, ucap tetua Qiu dari sekte Bintang Utara. Ini bukan lagi dendam pribadi, ini sudah menjadi ancaman duniawi. Lin Feng harus dieliminasi dengan cara apapun, ujar pemimpin aliansi, wajahnya tegang. Mereka sepakat membentuk persekutuan pemburu neraka, organisasi sementara yang menggabungkan kekuatan dari berbagai sekte besar, sekte netral, dan pemburu bayaran elit. Hadiah untuk kepala Lin Feng. 4.000 batu roh tingkat surgawi, 1 artefak ilahi, dan 1 posisi tetua kehormatan di aliansi langit. Seluruh dunia memburunya, namun Lin Feng sudah menghilang. Di sisi lain,
di dalam dimensi bayangan yang tersembunyi di antara dua pegunungan terkutuk, Lin Feng duduk bersila, mengobati luka-luka spiritualnya. Meskipun ia menang dalam pembantaian itu, ia tak lepas dari luka. Serangan 5 tetua itu sempat menggores rohnya, dan itu bisa berbahaya. Hongyan berdiri di belakangnya, mengibaskan lengan bajunya, menyerap energi kegelapan dari sekeliling. Kau mulai melewati batas, gumamnya. Tubuh manusia, meski diperkuat dengan teknik neraka, tetap bisa hancur. Aku tahu, jawab Lin Feng lirih. Tapi rasa sakit ini tak sebanding dengan saat aku ditusuk oleh orang-orang yang kupanggil saudara. Xiao Wu datang membawa kabar. Pengikut bayangan neraka mulai tersebar ke utara dan barat, tapi banyak yang mulai khawatir. Hadiah atas kepalamu terlalu besar. Beberapa mungkin tergoda. Lin Feng tersenyum tipis. Kalau mereka berani, aku akan membuat mereka seperti Murong Sheng. Namun di dalam hatinya, Lin Feng tahu, ia butuh kekuatan lebih. Bukan hanya untuk membalas dendam, tapi untuk bertahan hidup dari serangan dunia. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke tempat yang dulu menjadi sumber pelatihan rahasia ayahnya, kuil langit tertutup, kuil kuno di dasar pegunungan 1000 jiwa. Konon, kuil itu hanya bisa diakses oleh mereka yang pernah mencicipi kematian dan kembali. Tempat itu terkunci oleh waktu, kata Hongyan. Bahkan roh-roh tua pun takut memasukinya. Bagus, ucap Lin Feng, karena aku bukan roh tua. Aku adalah kutukan baru. Mereka mulai perjalanan ke pegunungan 1000 jiwa, melewati lembah-lembah mati, desa-desa terbengkalai, dan jalur rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Selama perjalanan, mereka beberapa kali diserang pemburu bayaran. Semuanya gagal. Namun, di malam keempat, mereka bertemu musuh berbeda. Seorang pemuda berjubah perak, berdiri di tengah sungai beku. Ia tak membawa senjata, tapi aura ilahinya membuat air membeku dalam jarak puluhan meter. Kau Lin Feng? Tanyanya. Suaranya tenang. Lin Feng mengangguk. Dan kau siapa? Aku bukan pemburu hadiah. Aku utusan dari seseorang yang pernah menyelamatkan jiwamu. Lin Feng menyipitkan mata. Ayahmu, lanjut pemuda itu. Sebelum dia mati, dia menitipkan satu teknik terakhir padaku. Tapi ia berpesan, hanya boleh diberikan saat kau melangkah di ambang kehancuran. Pemuda itu membuka gulungan sutra dari dalam lengan bajunya. Tinta merah gelap seperti darah tua menari-nari di permukaan kain. Teknik Dewa Gelap, jalan pengorbanan ketiga. Hongyan terdiam sejenak. Itu teknik terakhir klanmu yang menghilang dari sejarah. Kenapa kau berikan sekarang? Tanya Lin Feng curiga. Karena kau tak lagi punya jalan mundur. Kau harus memilih jadi monster penuh kutukan atau jadi dewa yang bahkan langit pun tak berani menatap. Lin Feng menerima gulungan itu, dan di dalam dadanya darahnya mulai mendidih. Ia tahu, inilah saatnya. Ia bukan lagi sekadar Lin Feng yang bangkit dari kematian, tapi ia akan menjadi simbol dari dunia baru. Dunia di mana hukum ditulis bukan oleh langit, tapi oleh mata pedang dan darah. Dan langit harus bersiap, karena dewa pembantai sedang berevolusi. Malam membungkus pegunungan 1000 jiwa dengan sunyi yang membunuh. Tak ada suara binatang, tak ada angin, hanya keheningan dan tekanan spiritual yang menusuk hingga ke tulang. Lin Feng berdiri di depan gerbang batu hitam raksasa yang menutup kuil langit tertutup, membawa gulungan sutra berdarah pemberian sang utusan. Xiao Wu menatap gerbang itu dengan wajah pucat. Konon, tempat ini menyerap jiwa para kultivator yang lemah. Jika tidak cukup kuat, rohmu akan dikunyah sampai habis sebelum sempat masuk. Hongyan menyipitkan mata. Dan di dalam, waktu tak berjalan seperti di luar. Kau bisa tinggal 1 malam di sana, tapi saat keluar, mungkin dunia telah berubah bertahun-tahun. Lin Feng menatap pintu itu tanpa gentar. Aku sudah mati sekali, apa artinya waktu bagiku? Ia membuka gulungan sutra. Simbol kuno menyala merah darah, lalu terangkat dari permukaan gulungan dan masuk ke tubuh Lin Feng. Jeritan jiwa terdengar samar dari dalam dirinya, seolah teknik itu sendiri menuntut harga, dan harga itu adalah jiwa Lin Feng sendiri. Tubuhnya gemetar, tulangnya berderak. Tapi ia tetap berdiri tegak. Lin Feng, gumam Hongyan, melihat luka-luka lama, Lin Feng terbuka kembali.
darah mengalir dari mulut dan matanya. "Semuanya baik-baik saja," jawabnya, meski napasnya berat. Teknik ini mengubah tulangku menjadi bejana kutukan. Ini bukan hanya teknik bela diri, ini ritual menjadi dewa. Dan dengan langkah pasti, ia meletakkan tangannya di gerbang batu. Gerbang itu merespons. Simbol-simbol berdarah merambat dari tangannya ke permukaan batu hingga akhirnya gerbang itu terbuka. Udara di dalamnya seperti neraka dingin. Lin Feng melangkah masuk dan seketika itu pula gerbang menutup di belakangnya, memutus segala hubungan dengan dunia luar. Xiao Wu mundur. Apa yang akan terjadi pada dia di dalam sana? Hong Yan menatap langit. Sesuatu yang bahkan aku tak bisa bayangkan. Di dalam kuil, Lin Feng memasuki dunia yang tak punya batas. Langit hitam, tanah merah, dan ribuan pedang tertancap di sekeliling, masing-masing memancarkan aura pembantaian yang begitu purba. "Ini medan jiwa," gumamnya. Sebuah suara tua menggema dari langit, datar dan dingin. "Jika kau ingin mengambil langkah ketiga, maka korbankan salah satu dari tiga, tubuh, jiwa, atau kenanganmu." Lin Feng diam. Ia sudah menyerahkan tubuhnya pada teknik ini. Tapi sekarang, jiwa atau kenangan. Jika ia mengorbankan jiwanya, ia akan menjadi dewa yang tak lagi punya emosi. Mesin pembunuh abadi. Jika ia mengorbankan kenangannya, ia akan kehilangan dendam, kehilangan siapa dirinya, dan semua alasan mengapa ia berjuang. "Aku tak bisa kehilangan keduanya," bisiknya. Suara itu kembali menggema. "Pilih atau hancur di tempat ini." Lin Feng menutup mata, dan ia memilih kenangan. Dalam sekejap, badai energi menyapu tubuhnya. Wajah-wajah masa lalu mulai menghilang dari pikirannya, wajah ibunya, ayahnya, teman-teman lama, bahkan wajah Murong Sheng dan Bai Yunfei. Semua menjadi kabur seperti mimpi yang tak bisa digapai. Hanya satu wajah yang tersisa, wajahnya sendiri, dan satu emosi yang tak bisa dihapus, kemarahan. Tubuh Lin Feng melayang di tengah medan jiwa. Ratusan pedang mulai bergetar. Satu persatu, mereka terbang ke arahnya, menusuk, menyatu, mengukir tubuhnya, membentuk baju zirah spiritual dari rasa sakit dan kehilangan. Suara itu kembali terdengar, lebih dalam dan lebih kagum dari sebelumnya. "Kau telah menempuh jalan ketiga. Sekarang, kau bukan lagi manusia. Kau adalah dewa pembantai tanpa ingatan." Mata Lin Feng terbuka. Merah darah, tanpa keraguan, tanpa beban masa lalu, tapi di dalam dirinya. Kekuatan murni dari dendam dan kehancuran kini menjadi pusat keberadaannya. Di luar kuil, Hong Yan terlonjak. Gerbang batu itu terbuka pelan. Dari dalamnya, keluar sosok Lin Feng, namun kini seluruh tubuhnya tertutup oleh semacam zirah bayangan yang bergerak seperti kabut. Langkahnya sunyi, matanya kosong, tapi memancarkan tekanan yang membuat Xiao Wu langsung berlutut tak kuat menahan aura itu. "Lin Feng," bisik Hong Yan, tapi pria itu hanya menatapnya sebentar. Nama itu terasa asing, tapi suara kalian masih sedikit menghangatkan pikiranku. Hong Yan menatapnya penuh kesedihan. "Kau mengorbankan kenanganmu demi menjadi dewa." Lin Feng menatap langit, lalu mengangkat tangannya. Petir hitam menyambar dari langit ke ujung jarinya. Dengan satu jentikan, ia menghancurkan tebing 1000 meter di depan. Sekarang, waktunya memusnahkan mereka. Bukan karena dendam, ia menoleh, tersenyum samar. Tapi karena dunia ini layak dibakar. Langit. Dunia timur diliputi badai aneh yang tak kunjung reda. Awan gelap berputar di atas ibu kota aliansi langit seperti pusaran neraka yang bersiap menelan segalanya. Para peramal sekte tua mulai berteriak bahwa tanda-tanda kehancuran langit telah muncul. Tapi tak ada yang tahu pasti bahwa pemicunya adalah kebangkitan Lin Feng sebagai dewa pembantai. Di ruang pertemuan utama aliansi langit, para pemimpin sekte berkumpul. Tatapan mereka tegang, tubuh dibalut jubah kehormatan, tapi jiwa mereka penuh cemas. "Informasi terakhir dari pengintai kami," ujar tetua Qiu dari Sekte Bintang Utara, menyebutkan bahwa Lin Feng muncul di tembok barat Kekaisaran Awan Merah.
Dalam satu malam, 12 sekte kecil dilenyapkan. Pemimpin aliansi mengepalkan tangan. Dia sedang membersihkan jalan menuju kuil Kaisar Langit. Salah satu tetua lainnya menegang. Kuil Kaisar Langit, tempat itu adalah titik pusat formasi penyeimbang dunia. Jika dia menghancurkannya, keseimbangan spiritual dunia akan hancur. Benua ini bisa runtuh. Tapi sebelum strategi bisa disusun, kabar lain datang. Kali ini lebih mengejutkan, sekte Pedang Suci, salah satu sekte tertua dan paling netral, menyatakan akan mendukung Lin Feng secara diam-diam. Gila, apa mereka sudah kehilangan akal? Teriak salah satu pemimpin sekte. Namun, realitasnya pahit. Banyak sekte mulai melihat Lin Feng bukan hanya sebagai ancaman, tapi juga sebagai peluang. Dunia yang diatur oleh aliansi langit terlalu lama tak berubah. Ketidakadilan, kasta, dan pengkhianatan. Semua ditutupi oleh hukum langit. Tapi Lin Feng menolak hukum itu. Di sisi lain, Lin Feng dan pengikutnya, Xiao Wu, Hong Yan, dan para prajurit bayangan neraka, tiba di lembah yang melindungi kuil Kaisar Langit. Tapi mereka bukan yang pertama. Ratusan penjaga dari aliansi sudah menunggu. Pemimpin mereka berdiri di puncak menara batu. Zhao Tianhai, salah satu dari 4 Raja Langit, kultivator yang dikenal bisa memanggil naga langit untuk bertempur. Lin Feng, teriak Zhao Tianhai, suaranya bergemuruh seperti guntur. Kau sudah cukup jauh, di sini namamu akan dihapus dari dunia. Tanpa banyak bicara, Lin Feng melangkah maju. Pedang darah jiwa muncul di tangan kanannya, sementara tangan kirinya melepaskan aura hitam yang berwujud seperti bayangan naga. Pertarungan pun meledak. Langit pecah oleh benturan kekuatan. Naga spiritual melayang di udara, mengepung Lin Feng, tapi ia tak bergeming. Setiap tebasan pedang darah jiwa memotong tubuh naga itu menjadi asap dan kilatan petir. Zhao Tianhai sendiri turun ke tanah, tubuhnya membesar, ditutupi sisik naga. Ia adalah pengguna teknik warisan naga petir surgawi, salah satu dari 9 warisan Dewa Purba. Aku tak peduli siapa kau dulunya, Lin Feng. Sekarang kau hanya monster yang tak tahu tempat, teriaknya. Namun Lin Feng membalas dengan tenang. Benar, dan langit butuh monster seperti aku untuk dibakar ulang. Keduanya bertarung dalam kecepatan yang tak bisa diikuti mata biasa. Setiap serangan menciptakan kawah besar di tanah. Setiap pertukaran pukulan menciptakan badai yang bisa menyapu desa. Namun dalam beberapa menit, Zhao Tianhai mulai goyah. Lin Feng memanfaatkan celah. Ia memanggil bayangan ketiga jiwa, teknik kutukan baru yang memunculkan bayangan hitam dirinya sendiri, versi buas yang hanya tahu cara membunuh. Bayangan itu menebas Zhao dari belakang, menembus pertahanannya. Zhao Tianhai memuntahkan darah. Ini bukan kekuatan manusia. Lin Feng mencabut pedang darah jiwa, menatap mata Zhao dengan datar. Aku tidak ingin jadi manusia lagi. Tebasan terakhir mengakhiri hidup salah satu Raja Langit. Pasukan aliansi terpukul mundur. Kuil Kaisar Langit kini terbuka di hadapan mereka. Xiao Wu menatap reruntuhan medan pertempuran. Itu, salah satu dari 4 Raja Langit. Dan kau membunuhnya dalam 10 menit. Hong Yan mengangguk pelan. Kekuatan Lin Feng sudah di luar pemahaman dunia ini. Namun, Lin Feng diam. Ia menatap langit. Karena jauh di atas sana, di balik awan, para tetua surgawi mulai turun. Mereka bukan manusia, bukan juga dewa. Mereka adalah entitas purba yang menjaga keseimbangan dunia sejak awal zaman. Makhluk yang bahkan sekte-sekte besar tak berani sebutkan namanya. Dan kini, mereka menganggap Lin Feng sebagai ancaman eksistensial. Untuk pertama kalinya sejak menjadi dewa pembantai, Lin Feng merasa ada kekuatan yang benar-benar ingin menghapusnya dari realitas. Namun, ia tersenyum. Ayo turun, para penjaga langit. Karena saat ini juga, aku akan menuliskan ulang takdirmu dengan darah. Di atas langit, jauh melampaui pandangan para manusia, gerbang takdir surgawi terbuka perlahan. Cahaya keemasan memancar, membelah awan, dan dari dalamnya turun 3 sosok yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Mereka tidak memiliki wajah, hanya cahaya dan siluet yang membentuk tubuh. Di setiap langkah mereka, hukum dunia berubah. Gravitasi menghilang, waktu melambat, dan roh-roh di sekeliling menjerit ketakutan. Mereka adalah hakim langit tertinggi,
entitas yang hanya muncul ketika dunia dalam ancaman kehancuran total. Setiap kedatangan mereka selalu diikuti oleh satu hal: pemusnahan sejarah. Seluruh benua merasakan tekanan yang turun dari langit itu. Gunung retak, laut bergejolak, dan para kultivator tingkat tinggi langsung masuk ke dalam mode pertahanan spiritual. Ini bukan aura biasa, ini adalah hukum murni, hukum penciptaan, dan kehancuran. Di lembah tempat Lin Feng berdiri, tanah seakan tenggelam oleh aura ilahi yang datang. Xiao Wu langsung berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Mereka, para hakim langit itu, nyata. Suaranya nyaris tak terdengar. Hong Yan menatap langit dengan mata membara. Mereka adalah penjaga sistem lama. Kalau mereka sampai membunuh Lin Feng, dunia akan kembali ke tangan para penindas. Salah satu hakim langit berbicara. Suaranya bukan suara, tapi gema hukum yang langsung masuk ke jiwa setiap makhluk. Lin Feng, kau telah melampaui batas. Menghancurkan tatanan, menumpahkan darah di tanah suci, melanggar hukum langit yang kekal. Kau adalah virus dalam sistem. Lin Feng berdiri tanpa takut, meski aura tiga entitas itu menekannya dari segala arah. Aku tidak melanggar hukum, jawabnya. Aku hanya mengganti hukum yang busuk. Hakim kedua berbicara. Maka kau akan diadili, bukan oleh manusia, bukan oleh roh, tapi oleh hukum abadi. Langit berubah menjadi cermin raksasa. Di dalamnya terlihat semua dosa Lin Feng, pembantaian, pemberontakan, penghancuran sekte, bahkan pengkhianatan terhadap sahabat lama. Tapi anehnya, tak ada rasa bersalah dalam wajahnya. Aku tahu apa yang kulakukan, kata Lin Feng lirih, dan aku tidak menyesalinya. Hakim ketiga mengangkat tangan. Dari langit turun tombak hukum surgawi, senjata yang hanya bisa digunakan untuk menghapus eksistensi sepenuhnya. Bukan hanya membunuh, tapi menghapus dari segala kemungkinan. Tunggu, teriak Hong Yan, hendak maju, tapi Lin Feng menghentikannya dengan satu tatapan. Biarkan aku. Lin Feng memejamkan mata. Di dalam dirinya, bayangan ketiga jiwa mulai bergetar hebat. Teknik jalan ketiga yang telah ia aktifkan mulai bereaksi pada keberadaan hukum itu sendiri. Ia bukan hanya bisa menghancurkan benda dan makhluk, ia bisa melukai hukum. Ketika tombak hukum diluncurkan, Lin Feng membuka mata. Mata merah yang memantulkan hukum surga dan membencinya sampai ke sumsum. Ia mengangkat kedua tangannya dan dari dalam tubuhnya muncul bayangan keempat. Jiwa. Bayangan yang tak punya bentuk, hanya kekacauan murni. Jika kalian bisa menulis hukum, maka aku akan menghapus pena kalian. Bayangan itu menyelimuti langit, dan saat tombak itu menghantam tubuh Lin Feng, tak ada luka. Sebaliknya, retakan muncul di hukum langit. Para hakim menegang. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, serangan mereka gagal total. Lin Feng melompat, menembus udara seperti kilat hitam, dan menebaskan pedang darah jiwa, bukan ke tubuh para hakim, tapi ke langit itu sendiri. Ceraak, langit retak. Retakan itu menjalar cepat seperti kaca pecah, dan suara dari dalam celah itu bukanlah suara surga, melainkan jeritan, tangisan, tawa gila. Semua suara yang disegel oleh hukum selama ribuan tahun. Hakim pertama mencoba menutupnya, tapi bayangan keempat, jiwa langsung melilit tubuhnya dan mencabik eksistensinya menjadi serpihan. Hakim kedua meledak di tempat saat Lin Feng menatapnya langsung. Hanya hakim ketiga yang sempat berteriak, "Kau membuka sesuatu yang bahkan langit takutkan." Tapi terlambat, retakan itu membelah dunia. Langit hancur, dan dari dalam retakan sesuatu bangkit. Sosok raksasa terikat rantai di 9 arah langit dengan mata yang telah tertutup ribuan tahun, perlahan membuka matanya. "Siapa yang membebaskanku?" Lin Feng menatapnya tanpa gentar. "Aku tidak tahu siapa kau, tapi jika kau dibenci oleh langit, mungkin kita berada di sisi yang sama." Makhluk itu tersenyum. Dan dunia, sekali lagi, bersiap menyambut akhir zaman. Namun, di tengah kekacauan, satu hal jelas, Lin Feng bukan lagi sekadar dewa pembantai. Kini, dia adalah penghancur hukum, dan tak ada entitas di atas langit maupun di bawah bumi yang bisa menghentikannya. Langit sudah runtuh, sekarang tinggal membakar sisa-sisanya. Langit telah robek,
hukum telah hancur. Dan dari celah retakan surgawi, makhluk-makhluk kuno yang telah lama disegel oleh para hakim mulai muncul satu persatu, entitas yang dikhianati, dikutuk, dan dilupakan sejarah. Dunia kini berada di ambang kehancuran atau kelahiran ulang. Di tengah medan kehancuran itu, Lin Feng berdiri di atas puing-puing langit. Tubuhnya memancarkan aura yang tak bisa dipahami, gabungan dari kekuatan spiritual, jiwa yang terbakar, dan kutukan jalan ketiga yang kini mencapai bentuk sempurna. Hongyan menatapnya dengan mata merah. Kau bukan Lin Feng yang dulu. Lin Feng menatapnya pelan, suaranya rendah tapi dalam. Lin Feng yang dulu ingin keadilan. Aku hanya ingin dunia ini terbakar. Xiaoku berusaha mendekat, tapi tertolak oleh tekanan dari tubuh Lin Feng. Aura dewa dan kekacauan tak bisa didekati oleh jiwa biasa. Namun, sebelum Lin Feng bisa melangkah lebih jauh, makhluk dari dalam retakan, Raja Tanpa Nama, muncul sepenuhnya. Tubuhnya lebih tinggi dari gunung dan setiap gerakannya mengguncang realitas. Kau membebaskanku, suaranya seperti guntur, dan karena itu aku akan mengubah dunia ini bersamamu. Lin Feng menggeleng perlahan. Aku membebaskanmu, tapi bukan untuk tunduk padamu. Tegang. Raja Tanpa Nama menatapnya dengan penuh minat. Kau ingin melawanku? Bahkan para dewa dulu gagal menyentuhku. Lin Feng menancapkan pedang darah jiwa ke tanah. Bayangan keempat. Jiwa muncul lagi, tapi kini bentuknya telah berubah. Ia bukan sekadar bayangan, ia adalah aspek kegelapan dunia itu sendiri. Aku bukan dewa lama, aku adalah dewa yang lahir dari pengkhianatan, kehancuran, dan darah. Jika langit bisa kurobek, kau pun bisa kubakar. Tanpa aba-aba, pertarungan pun meledak. Langit kembali pecah, tapi kali ini karena benturan dua eksistensi. Raja abadi yang sudah disegel sejak zaman purba, melawan dewa baru yang muncul dari penderitaan manusia. Lin Feng bergerak lebih cepat dari pikiran. Pedangnya menciptakan retakan di tubuh Raja Tanpa Nama. Tapi raja itu tak tinggal diam. Pukulan besarnya menghancurkan pegunungan dan hampir menelan seluruh daratan. Selama 3 hari 3 malam, mereka bertarung di langit, di laut, di tanah, dan bahkan di dalam kesadaran manusia. Setiap manusia di dunia merasakan nyeri di kepala, seolah mereka sedang bermimpi buruk, karena dunia itu sendiri sedang bermimpi buruk. Dan pada hari keempat, Lin Feng memusatkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan. Ia memanggil bayangan kelima jiwa, bentuk terakhir dari jalan ketiga, jiwa tanpa nama. Sebuah makhluk tak berbentuk muncul di belakangnya, menjerit tanpa suara, dan menusuk dada Lin Feng sendiri. Xiao Wu berteriak, "Apa yang kau lakukan?" Hongyan membeku. Itu teknik bunuh diri, tapi Lin Feng tersenyum. Ini bukan untuk mati, ini untuk menghapus batas antara aku dan dunia. Tubuh Lin Feng berubah menjadi api hitam tak bernama. Dirinya bukan lagi manusia, bukan pula dewa. Ia adalah kekacauan murni yang bisa membakar takdir, waktu, hukum, dan eksistensi. Raja Tanpa Nama mencoba melawan, tapi api itu menelannya perlahan, membakar rantainya, membakar ingatannya, membakar bahkan kemungkinan ia pernah ada. Satu demi satu, makhluk-makhluk kuno yang keluar dari retakan langit ikut terbakar. Retakan langit mulai menutup perlahan, disegel bukan oleh hukum, tapi oleh pengorbanan satu jiwa yang menolak tunduk pada surga. Di hari kelima, dunia hening. Langit utuh kembali, tapi warnanya kelabu seolah berkabung. Para sekte besar telah runtuh. Hukum dunia tak lagi mutlak, dunia kini bebas, tapi penuh ketakutan. Di tengah kehancuran itu, Hongyan dan Xiao Wu berdiri di tempat terakhir Lin Feng terbakar. Tak ada tubuh, tak ada abu. Hanya sehelai kain hitam yang melambai tertiup angin, potongan dari jubah Lin Feng. Hongyan memungutnya perlahan. Dia telah lenyap, bisik Xiao Wu. Hongyan menggenggam kain itu erat. Tidak, dia tidak lenyap. Dia telah menjadi bagian dari dunia ini. Dan jauh di dalam tanah, jauh di dalam jiwa para manusia, nama Lin Feng tak bisa dihapus. Ia adalah legenda, bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai dewa yang membakar langit.